Hello everybody, welcome back again di altcoin update. Jadi setelah tadi kita melakukan voting, teman-teman setuju untuk kita ngebahas Matic atau Polygon. Nah, kita bakal buka untuk pergerakan atau progress daripada si Matic atau Polygon. Ada beberapa update yang teman-teman investor perlu ketahui, dan juga kita bisa mencari opportunity untuk melakukan trading di lower time frame. By the way guys, before kita start, saya pengen sharing sedikit soal NIR. Jadi kemarin banget nih kita update soal NIR. Ekspektasi seperti ini ya, more or less. Kita ngelihat trendline, reaction atas trendline, atas Fibo 61,8%, descending channel, break atas descending channel, and then sideways setelahnya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat pada posisi saat ini, itu sedang terjadi. So, buat kalian yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk melakukan transaksi pada NIR, ya silakan ya. Istilahnya ini bisa menjadi sebuah peluang untuk dimanfaatkan. Oke, nah, teman-teman bisa lihat ya, ini progresnya bener-bener serupa dengan ekspektasi kita, ya kira-kira seperti ini. Ya sebenarnya sih nggak apa namanya, kita bisa bilang ya nggak selalu seperti ya kita bisa tebak atau kita bisa istilahnya expect 100% bakal sama ya. But ya ini adalah sebuah peluang ya yang kita bahas pada video kemarin. Jadi saya bukan pengen nunjukin ke teman-teman bahwa ini tepat dan lain sebagainya, tapi lebih ke ini loh sebenarnya tujuan daripada price action analysis. Sometimes kita bisa tahu lebih early, at least kita bisa mempertimbangkan kalau misalkan situasinya terjadi sesuai dengan ekspektasi kita, kita bisa bersiap-siap untuk take action atas pergerakan tersebut. Jadi buat teman-teman, sekali lagi untuk NIR yang mungkin kemarin nonton video pada NIR, silakan ya teman-teman harus punya exit plan, harus punya trading plan yang jelas. Kalau kalian entry mungkin sebelumnya di kisaran Fibo 61,8, kalian harus tahu kapan harus exit. Dan apabila terinvalidasi, artinya marketnya gagal untuk take off, yang ada malah misalkan ya dia kena reject lagi di supply area yang sama dan malah breakdown dari trendline, nah itu kalian harus punya strateginya atau trading plannya. Dan saya mungkin nggak bahas di video ini karena kita fokus utamanya di video ini kan pengen bahasnya adalah Matic. Alright, so kita bakal show chart Matic supaya teman-teman di sini bisa dapetin update ya, kira-kira apa sih yang berpotensi dan bisa dimanfaatkan untuk Matic. Mungkin start dari update dulu. Jadi ini artikel baru banget dirilis hari ini ya, mengatakan bahwa Matic saat ini dari segi user itu mencapai achievement baru, dimana pada 2022 terlepas dari kondisi bear market, kita bisa lihat bahwa Polygon atau Matic saat ini penggunanya itu sudah mencapai 200 juta unique address. Dan ini artinya ya bisa dikatakan Matic itu udah mulai diakui ya, dengan total rata-rata penambahan per harinya itu ada sekitar 599.000 new address atau unique address. Artinya jaringan Matic atau Polygon terpakai dengan baik. Seperti yang kita ketahui, memang Polygon atau Matic ini lumayan banyak kerjasama ya. Dia ada dengan Starbucks, kemudian ada dengan Disney. Kalau untuk Starbucks kalau nggak salah dari segi NFT, meanwhile kalau dari Disney itu dia mau bikin metaverse-nya. Jadi memang Polygon atau Matic ini menurut saya sih perkembangannya cukup oke. Terlepas dari seperti yang tadi dijelaskan kondisi bear market ya. Jadi dia dari segi jaringan, dari segi blockchain-nya itu tetap bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih positif. Dan so far ya so good istilahnya untuk si Polygon atau Matic ini. Nah, dari sisi time frame daily, sebenarnya yang terjadi pada Polygon atau Matic sebelumnya kan kita tahu ya, dia lumayan naik dan sangat impulsif, but in the end kita mulai masuk ke fase koreksinya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari time frame daily, after rejection yang terjadi pada resistance area yang sangat major ini, kita bisa lihat ya, Matic setelahnya lumayan tertekan. Tapi at certain level, terutama untuk support area yang ada di sini, kita juga belum istilahnya ngetes bahkan ke level tersebut. Yang ada adalah kita lihat di sini, ini adalah lowest candle yang terbentuk pada tanggal 21 November ya. Kita bisa asumsikan bahwa ini adalah area major support untuk si Matic. Ini kalau extend ke samping, low level pada tanggal 9 November juga sama berada pada level atau area tersebut. Dan so far entah kenapa Matic bertahan pada level atau area tersebut. Walaupun sebelumnya kita ngelihat ya dia sempat naik
sempat bergerak korektif, tapi karena Bitcoinnya turun, ya yang terjadi pada Matic juga ikut turun gitu. Apa penyebab turunnya? Ini harusnya FOMC ya. Pada saat FOMC di-announce, kita lihat rata-rata stock market maupun untuk Bitcoin dan crypto market itu rontok gara-gara nada hawkishnya si Jerome Powell. But then setelah rontok, sekali lagi kita bertahan di range support area yang sama. Jadi mungkin di sini saya akan kasih istilah dengan support, bukan supply ya, lebih ke support area, dan di bawahnya harusnya ini akan menjadi area demand zone kita ya, karena sebelumnya harga beberapa kali setelah nyentuh level tersebut kita mendapatkan reaksi yang cukup impulsif. Kalau untuk yang di level ini dia nggak impulsif ya, dia naik di sini lumayan impulsif, but then after that kita lihat dia naik ya lumayan korektif. Di sini hanya sekedar ketahan. Jadi saya di sini sedikit berasumsi bahwa kita bertahan at least di atas support area yang cukup major untuk Matic, dan itu ada di kisaran level 0,7720 dolar. Ini untuk pembulatan saja. Alright, kalau lihat dari time frame daily, sebetulnya selama dia nggak break dari support area ini, kita harusnya aman ya. Paling lowest itu ekspektasi ada di 0,7 dolar. Di bawah level itu, Matic akan drop lumayan signifikan dan bahkan bisa turun sejauh-jauhnya sampai 0,36 dolar lagi. Which is itu adalah hal yang tidak kita harapkan untuk pergerakan pada Matic. Kalau Matic somehow bisa bertahan di atas support area ini, maka ada possibility kita membentuk semacam double bottom, dan ini menjadi konfirmasi juga atas area support yang tadi kita gambarkan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame hourly, apakah Matic di sini possible untuk mendapatkan konfirmasi berupa double bottom. Nah, kita mungkin akan start dari lowest price di sini dulu. Saya akan tarik dari sini ya. Kita bisa lihat. Ini saya akan drag ke samping. So far Matic bertahan di atas level tersebut. Lalu pada proses penurunannya kita lihat di sini sebelumnya terbentuk semacam support area yang pada akhirnya berhasil di break. Oleh karena itu saya akan berasumsi bahwa level inilah yang menjadi area supply zone yang cukup kuat dan fresh ya untuk kedepannya. So misalkan nanti Matic perlahan-lahan kembali ke level itu, expect ada rejection. Jadi kalau misalnya ya ada kalian yang mungkin melakukan long position atau buyback pada Matic, mungkin bisa dipertimbangkan untuk exit sebagian dulu pada level tersebut. Baru pada saat nanti dia pullback, kalian bisa consider untuk re-entry dari harga yang sedikit lebih murah. Dan posisi support resistance di sini ini benar-benar cukup major kalau kita lihat ya, karena pada area tersebut sebelumnya merupakan area resistance. Kemudian pada saat area tersebut berhasil di break, di flip menjadi support. Jadi support now becomes resistance. Oke, jadi ini adalah area penting untuk si Matic. At least di bagian atasnya itu ada 0,8730 dolar. Kalau misalnya teman-teman yang mempertimbangkan untuk entry pada Matic, kalian bisa mendapatkan opportunity 8,5% ke atas sampai kisaran more or less 15,33%. Itu kalau beruntung dan marketnya mendukung. So far, kalau lihat lagi dari posisi price action di time frame 4 jam, kita bisa lihat di sini sebetulnya tampak seperti sudah ada pelemahan momentum ya, at least pada sellersnya. Jadi teman-teman mungkin bisa sedikit berasumsi, bisa menggambarkan seperti sebuah chart pattern, dan kelihatan di sini bahwa ada falling wedge, kemudian dia sudah berhasil break dari falling wedge tersebut, harga turun cenderung korektif, but then kita dapat reaction lagi, dan di sini kita menemukan adanya V formation dan pullback. Di sini harusnya akan menjadi konfirmasi untuk penguatan pada Matic. Jadi selain kita melihat ada V formation, kita juga bisa lihat di sini ada potensi atau possibility Matic di sini membentuk semacam ascending triangle pattern. Ya, kalian hubungkan antara lowest to lowest, kita bisa lihat di sini ada potensi terbentuknya si ascending triangle pattern, which means ekspektasinya adalah harga bisa bertahan di sini dan akhirnya break ke arah atas. Mungkin itu bisa menjadi konfirmasi untuk teman-teman yang mempertimbangkan ya melakukan long pada si Matic, karena so far kita bertahan di atas major support, kemudian perlahan harga create higher low, tapi dia belum create yang namanya higher high. So area ini akan menjadi area penting untuk kita pantau Matic dalam beberapa hari ke depan. Seandainya area tersebut berhasil di break dan close candlenya di atas level itu, mungkin kita akan mendapatkan sedikit rejection dari area ini, tapi ini no issue ya, karena menurut saya ini sifatnya
cukup minor ya, mungkin nggak terlalu signifikan kalau misalkan dia kembali ke range yang lebih di atasnya. Alright, jadi sedikit sekilas lebih kurang itu yang saya ingin update seputar Matic. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan insight yang positif, dan sampai jumpa lagi di update yang berikutnya. God bless everyone, have a nice day guys, cheers, bye bye.